Sip. Oke, selamat sore anak-anak. Kembali lagi bersama saya, guru paling tampan sedunia. Iya. Hari ini kita akan belajar sintaksis lagi nih. Setelah kemarin kita sudah mempelajari macam-macam kalimat ya. Sebelum bukan macam-macam kalimat, kalimat dasar dan struktur kalimat. Oke, next. Oke, kemarin kan kalau kita lihat di struktur kalimat itu sudah pasti ada S, ada P, ya kan? Subjek diisi oleh sebuah nomina. Atau nomina itu apa? Nama lainnya? Kata benda. Kata benda. Benar, kata benda seperti botol, ya kan? Widak, gitu. Atau Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Oke, langsung kita ke predikat. Predikat itu biasanya diisi oleh verba, lazimnya ya. Tapi bisa juga diisi oleh adjektiva. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Ini di sini ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu apa sih? Kalimat dasar ya, atau kalimat mudah, atau mudah, atau sederhana. Sederhana. Karena di sini diambil dari kata simple. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Oke, di sini ada subjek, ada predikat. Berarti dia diisi sama nomina dan verba atau adjektiva. Oke, ada juga subjek, predikat, objek. Diisi sama nomina, verba atau adjektiva dan nomina atau nomina aja sih benar. Nomina atau frasa nomina. Oke, berarti ini juga nomina atau frasa nomina. Oke, subjek, predikat, keterangan juga sama. Keterangannya di sini sudah pasti ada kata depan atau yang namanya preposisi, bukan partikel ya. Preposisi. Oke. SPOK sama ya, gabungan SPO dan SPK. Ya kan? Subjek, predikat, pelengkap. Ini adalah pelengkap. Contohnya nanti kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. Bedanya keterangan dengan pelengkap. Ya, kalau keterangan keterangan. Misalkan kita ambil strukturnya itu SPK dan SPPL. Oke. Perbedaannya adalah di predikatnya. Kalau predikatnya bisa berdiri sendiri, entah itu dia kata dasar atau imbuhan atau imbuhan kalau dia menjadi pelengkap, dia pasti memakai kata imbuhan ber. Nah, itu sudah pasti. Kalau di masuk ke sini keterangan. Atau pelengkap bisa juga kalau misalkan predikatnya itu mengandung kopula. Apa sih predikat kopula? Predikat seperti adalah atau merupakan, yakni, yaitu. Nah, itu namanya kopula. kerja bantu ya. Kata kerja bantu, benar. Nah, itu sudah pasti di belakangnya bukan objek, bukan keterangan, tapi dia pasti pelengkap. Seperti itu. Lalu ada KSPOK, sama aja sebenarnya sama SPOK, cuma di depannya ada keterangan lagi, entah itu keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan perasaan gitu ya, kayak tegang atau seram gitu. Biasanya kalau keterangan di depan itu dipisah koma nggak? Pasti dipisah koma. Jadi misalkan kemarin, nah saya pergi bla bla bla. Nah, itu pasti di sini menjadi sebuah keterangan. Ya tadi tuh contohnya tuh ada kapitalis
Oke, selanjutnya kita masuk ke kalimat kompleks. Ada majemuk setara, majemuk bertingkat, majemuk campuran. Nanti kita masuk ke kalimatnya, tapi kita bahas kalimat simpleks dulu. Dan yang terakhir itu ada menemukan inti kalimat dan gagasan kalimat. Kita akan satukan materi yang ini dengan materi yang ini. Jadi secara bersama gitu ya. Jadi saat kita membahas kalimat kompleks, kita akan menemukan inti kalimat dan gagasan kalimatnya. Apa sih bedanya inti kalimat dan gagasan kalimat? Oke, contohnya begini. Kalau inti kalimat, saya pergi ke pasar. Berarti inti kalimatnya apa? Saya pergi dong. Ya. Kalau misal ada kalimat, saya pergi ke pasar dan saya membeli bawang putih. Gagasan kalimatnya, saya ke pasar, saya pergi, saya membeli. Nah, itu ada dua subjek predikat. Misalkan di sini kita andaikan ada satu kalimat mempunyai tiga ya. Di dalamnya itu tiga subjek predikat. Inti kalimat berarti yang ada di depannya saja. Depan berarti dia induk kalimat. Induk kalimat. Berarti yang diambil satu SP saja ya. Satu SP. Sedangkan untuk gagasan kalimat dia harus 3 SP ditulis seperti itu. Nanti kita akan masuk ke contohnya. Oke, silakan lanjut Mas. Oke. Nah, ini contoh kalimat yang simple ya. Ali bernyanyi. Sudah pasti ini subjek, ini predikat, ya. Berarti dia dipisah. Wacana tentang tapera ditolak masyarakat. Apa ini struktur kalimatnya? Wacana tentang tapera. Wacana tentang tapera. Rasa nomina ya. Iya, ditolak berarti ya. Iya, verba. Masyarakat. Oke. Objek. Wacana tentang tapera itu subjek karena Iya. tentang taperanya itu adalah perluasan dari wacana. Ditolak ya kan? Predikat ya kan? Predikat. Ini ada kata di, berarti dia kata kerja yang pasif dong. Berarti di belakang sudah pasti sebuah objek. Yang sebenarnya pelaku ya. Ya, di sini pelakunya adalah masyarakat. Kalau dibalik gitu ya, pelakunya yang melakukan sesuatu berarti masyarakat menolak wacana tentang tapera gitu. Kalimat aktif. Itu kalimat aktif. Pelaku sebagai subjek. Nah, ini pelaku sebagai objek. Selanjutnya rapat yang dilaksanakan di Balai Rakyat ricuh tadi malam. Gimana nih? Kalimatnya apa? Rapat yang dilaksanakan rapat Itu satu. Yaitu perluasan kan. Perluasan ya sampai sini ya. Set. Ricuh tadi malam. tadi malam. Berarti Tidak rapat ada verba tapi. Ya ricu itu apa? Kalau menurut saya bukan verba. ricuh verba. Ricuh kan bukan verba, benar adjektiva ya. Adjektiva. Adjektiva, tapi kan tadi predikat bisa diisi verba atau adjektiva kan. Nah, ini sudah jadi struktur yang kalimat lengkap atau belum lengkap? Kalau menurut saya Sudah lengkap. Jadi kalau di ngomongin struktur ya Pak ya, Iya. ngomongin struktur itu kita nggak perlu tahu di situ predikatnya entah verba entah adjektiva, yang penting ada Iya. predikatnya. Iya, predikat benar. Hmm. Nah kalau kita ngomongin apa namanya kategori sintaksis, itu kalimat ini tidak layak gitu. Iya, tidak layak. Karena tidak ada verbanya. Iya. Harusnya apa coba? Harusnya, Ini nih si muridnya dulu. oh iya, harusnya apa nih? Rapat yang dilaksanakan di Balai Rakyat. Wah, payah banget nih muridnya nih. Berlangsung Kak. Berlangsung ricuh tadi malam. Berarti di sini ada berlangsung ya. Berlangsung dapat full score. Berlangsung Itu ricuh. Itu baru verba. Di sini berarti menjadi frasa Verba. verba karena di sini yang menjadi adalah berlangsung.
berlangsung apa? Berlangsung ricuh gitu. Tadi malam sudah kasih keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Rapat yang dilaksanakan di Balai Rakyat sebenarnya ngomongin apa sih? Subjek. Maksudnya fokusnya di mana sih? Di Rapat. kata apa? Di kata rapat ya. Kata rapat di sini adalah perluasan di Balai Rakyat juga perluasan keterangan. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya di kalimat simplex yang pertama nih. Oke, lanjut Mas Tapi Yuda. kesimpulannya kalimat simplex. Belum Pak, belum Pak. Oh, Masih ada belum. masih. Masih. Ada. Nah, Ini kalian ini ekstrem kiri, ekstrem kanan. Kalau dia contohnya udah dipikirin dulu. Kamu justru contohnya gua. di sini sudah jelas nih. Ini udah mulai satu tingkat di atas slide yang tadi ya. Raka menemukan strategi terbaik untuk menghadapi Prada di kompetisi FIFA. Kenapa ada ketawa? Tidak lucu di sini. Ayo, ini gimana cara menentukan Raka strukturnya? subjek. Raka subjek ya. Menemukan. Raka subjek menemukan predikat. Ada kata mekan, berarti dia verba aktif ya. Ya. Aktif transitif. Ya, objeknya strategi terbaik. Berarti di belakangnya adalah sebuah objek. Nah, lanjutkan nih. Untuk menghadapi Prada. Preposisi berarti dia Sudah lengkap tadi. masuk ke keterangan. Oh, ya. keterangan ya. Keterangan. Untuknya apa? Berarti dia keterangan tujuan. Oke. Keterangan tujuan. Di kompetisi FIFA online. Nah, ini keterangan juga tapi beda keterangan. Oh. Yang tadi keterangan tujuan, di sini keterangan Waktu. tempat, Pak. Ya, bisa aja kan. Bisa waktu, bisa keterangan di itu bisa waktu Ya. atau tempat. Seperti itu. Jadi gampang ya, udah menemukan struktur kalimat gitu. Kita udah tahu nih ngomonginnya apa sih sebenarnya. Nah, coba inti kalimatnya apa nih? Ya, tadi Raka menemukan strategi. Raka menemukan ya. Inti kalimatnya Raka menemukan. Raka menemukan. Berarti yang transitif itu sudah dianggap lengkap nggak kalau nggak ada objeknya? Lengkap Pak. Raka menemukan. Sorry. Tuh, Ini salah ya. Iya. Ini nggak lengkap ya. Iya, harus ada objeknya dong. Inti kalimat ya, inti kalimat ingat berarti kalau inti kalimat tidak boleh gantung ya. Iya. Tidak boleh, kalau bahasanya sekarang tidak boleh kentang gitu loh. Tidak boleh kentang. Jadi harus full. Goreng, tidak boleh goreng. Jadi di sini strategi terbaik ikut. Iya. Gitu. Atau strategi boleh gitu. Berarti tambahannya harus ada strategi. Karena dia transitif ya, betul. Iya. Objek. Gitu Pak. Oke. Mas Wida kan yang mau ditanya nggak nih dari struktur kalimat SPO ket? SPO ket apa nih? Oke, lanjut silakan Mas. Nah, ini yang tadi saya bilang perbedaan pelengkap sama keterangan. Gitu. Saya berasal dari Bogor, saya baru sampai dari Bogor, sama-sama ada dari Bogor dong. Ya kan? Set. Nah, yang mana yang pelengkap, yang mana keterangan? Coba. Lengkap berasal. Nih, yang pertama. Yang pertama ya, kenapa? Karena di sini kalau kita ambil inti kalimat berarti Saya doang. saya berasal. Iya, tapi nggak lengkap. Berasal apa gitu? Saya berasal lapar. Nah, kan? Aneh kan? Saya Jadi berasal lapar. jadi kesimpulannya di sini belum kesimpulan ya. Saya baru sampai dari Bogor, stop sampai sini. Saya baru sampai, bisa nggak? Bisa dong, ya kan? Berarti ini subjek predikat. Berarti di sininya keterangan karena bisa berdiri sendiri. Oh. Seperti itu. Ini kalau sampai sini tidak bisa berdiri sendiri.
Makanya di sini dia berperan sebagai Pelengkap. pelengkap. Kesimpulannya adalah preposisi bisa berperan sebagai penghubung untuk keterangan. Iya, bisa berperan sebagai keterangan atau pelengkap. Melihatnya gimana? Melihatnya SP bisa Berdiri sendiri atau tidak? berdiri sendiri atau tidak gitu. Diri atau tidak gitu. Saya ganteng itu apa? Nggak lengkap Pak. Nggak lengkap, nggak jelas itu nggak jelas itu. Benar, saya ganteng itu opini mas, benar mas. Itu tadi bukan kalimat itu emang idaman saya aja, Pak. Impian saya gitu. Oke, jadi perbedaan pelengkap dan keterangan udah ngerti ya. Silakan dilanjut Mas Yuda. Nah, ini satu kalimat simplex sebenarnya. Simplex ya. Tapi udah mulai tingkat yang paling atas nih, kan? Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan alasan pengubahan sistem kurikulum untuk jenjang SD sampai SMA. Apa strukturnya? Keterangan. Ya. Pada kesempatan yang sama ya? Ya, keterangan waktu. Keterangan waktu ke waktu. Subjek. Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Hmm. riset dan teknologi. Itu kan jadi satu. Sampai mana? Sampai teknologi berarti. Ya. Nadiem Makarimnya? Keterangan tambahan ya. Aposisi ya? Aposisi. Aposisi. Berarti masuk Di ke bahasa Indonesia juga posisi ya sih. aposisi. Berarti masuk ke subjek. Iya. Ya. Menyampaikan, ya kan? Menyampaikan. Predikat. Predikat dong, ya kan? Berarti belakangnya objek. Iya, objek. Alasan pengubahan sistem kurikulum, stop. Ada kata untuk dong, ya kan? Perluasan. Pelengkap atau Oh keterangan? iya. Keterangan. Keterangan ya. Di sini udah jelas. Ya. Keterangan tadi apa tujuan? Keterangan tujuan. Keterangan tujuan. Berarti secara tidak langsung struktur kalimatnya adalah K, S, S, P, O, K. K. Gitu. Kalau kita tahu cara mencarinya, cara menghindari gojekan-gojekan, kita tidak akan menjawab pertanyaan yang salah gitu. Menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah maksudnya. Gitu. Jadi kan ini, wah ada banyak komanya nih. Ada banyak Coba komanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah subjek yang mana nih gitu kan. Berarti penggunaan tanda baca yang Iya, benar. baik atau Ya, tidak itu benar. Ini benar Pak. gunanya. Jadi di sini Kalau komanya salah, pemisah keterangan ya kan. Berarti pemisah anak kalimat dan induk kalimat dong. Oh iya. Anak dan induk. Nah di sini pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi itu dia perannya sebagai pemberian atau pemerinci. Menterinya kan ada banyak nih, ya kan? Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Berarti menteri ini membawa bidang-bidang ini. Gitu. Bukan menterinya yang banyak bidangnya. Iya. Nah di sini ada dua koma nih, ya kan? Yang mengapit Nadiem Makarim. Nah, ya, berarti yang di sini mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Nah ini ya nanti kita komentari. Ini kan ada konsep baru ya, hindari kalau tidak cukup waktu untuk menjelaskan konsep baru. Karena posisi itu banyak diuji tapi Banyak ya. ya Pilihannya antara diapit oleh dua koma atau dua tanda aja. hubung. Iya. Apa itu? Tanda hubung. Tanda hubung. Kalau yang misalkan satu strip itu tanda pisah. Oh, tanda pisah sama tanda hubung. Tuh. Ada enggak di Ada dia harusnya ada. 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 Jadi misalkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanda hubung, Nadiem Makarim tanda hubung. Gitu. Nanti yang SD SMA itu tanda hubung kan?
Ya ini tergabung, Ya, tapi dia menjelaskan, ya. menjelaskan sampai dengan Kalau tanda pisah gimana Pak? Kira-kira contohnya? udah itu yang dibahas. Intinya posisi itu kalau dibuang tidak mengurangi. Tidak, iya benar. Jadi kalau misalkan kita ambil pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyampaikan alasan pengumuman itu nggak apa-apa. Jadi ini kan Nadiem Makarim ini untuk menjelaskan siapa sih menterinya gitu. Mungkin ada informasi yang belum diketahui oleh pembaca seperti itu. Oke, silakan lanjut, Mas. Next, Mas. Udah itu. Oh iya udah. Nah ini nih kita sudah masuk ke kalimat kompleks. Oh ya, tadi berarti kalimat simpleks. Satu predikat, satu subjek, satu predikat. Iya. Kita bahas yang gampang aja ya. SP. SP-nya ada satu. Gitu. Ya ingat tuh SP-nya ada satu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kalimat kompleks. Saya menangkap ayam itu, setelah itu ayam memotongnya. Harusnya secara logika ya, saya menangkap ayam itu, ya kan? Berarti ini S, ini P, ini O dong, ya kan? Berarti kalau di sini ada kata setelah keterangan dong harusnya dong. Ya. Nah, tapi jangan salah. Biasanya soal-soal seperti ini keluar di SNMPT ya, di ujian. Emang yang ditanya bener pola kalimat gitu kan? Wah SPOK nih gitu. Tapi jangan salah, di dalam keterangan ada subjek predikat. Setelah itu berarti dia di sini berperan sebagai konjungsi. Oh, konjungsi ya. Konjungsi. Ada penghubung gitu. Bersambung. Ada satu subjek, ada satu predikat di induk kalimat. Setelah itu di anak kalimatnya ada satu subjek dan predikat lagi gitu. Berarti kalau dilihat S P O konjungsi habis itu S SP. P seperti itu ya, atau S P O K isinya adalah ini. Nah itu. Oke, lanjut ke kalimat kedua. Kamu tinggal saja di sini atau ikut dengan membawa barang itu. Sama nggak nih polanya sama kayak atas? Beda. Beda ya. Kamu tinggal saja di sini, ya kan? Subjek predikat keterangan dong, ya kan? Ada kata atau nih. Nah, berarti di sini dia konjungsi. Konjungsi. Setara ya. Setara ya. Ikut dengan membawa barang itu. Nah, ikut dengan membawa barang itu. Di sini berarti ikut predikat dong, ya kan? Dengan ada kata dengan, berarti di sini sampai sini adalah keterangan. Kok nggak ada subjeknya? Nah, subjeknya karena ada kata atau bisa jadi subjeknya lesat. Ya. Kamu tinggal saja di sini atau kamu ikut dengan membawa barang itu. Subjeknya apa? Istilah Lesat. Bisa dilesatkan. Berarti lesat itu bahasa Indonesia. Iya Pak. Baru dengar. Dihilangkan. dihilangkan Pak, melesatkan. Ya, gitu ya. Berarti di sini polanya adalah SPK konjungsi SPK gitu. Gabungan ya? Iya, SPK konjungsi. Ingat, kita lesapkan subjeknya PK gitu. Oke, selanjutnya adiknya rajin tetapi kakaknya malas. Tunggu, mau nanya dong. Ya, Kak. Kalau tiba-tiba ini tentang sama polanya, tapi subjek yang kedua bukan subjek yang pertama. Misalnya kamu tinggal saja di sini atau dia ikut dengan membawa. Berarti udah ada subjeknya. Ya, kalau kayak gitu apakah tetap bisa dibilang tadi? Bisa. Ya. Jadi pilihannya kalau kata atau ya, Ya. berarti kan ada pilihan dong, pemilihan. Entah dia di sini SP, entah itu sama subjeknya, Bisa juga berbeda. bisa juga berbeda atau berbeda
ini ya, saya tanda ini. Saya malas tulis. Oke, jadi begini ya. Bisa jadi beda atau bisa jadi sama tergantung konteks kalimatnya apa. Gitu. Di sini nggak mungkin dong. Kamu tinggal saja di sini atau bapak kamu ikut dengan membawa barang itu. Nggak mungkin dong. Ya kan? Karena di sini konteksnya yang pertama di sini ada kamu. Kecuali bapak kamu tinggal saja di sini atau bapak kamu ikut dengan membawa barang itu. Nah itu dia akan ikut belakangnya. Oke? Lanjut. Adiknya rajin tetapi kakaknya malas. Di sini ada kata tetapi. Pertentangan dong. Pertentangan. Adiknya rajin, subjek predikat, kakaknya malas, predikat. Ingat, adjektiva bisa jadi sebagai predikat, bisa menjadi predikat gitu. Oke? Terus ini Nah, namanya kenapa yang di sini pakai koma A? Yang di pertama tadi nggak ada komanya. karena di sini sudah masuk ke kalimat Kritis nih gua nih. majemuk. Apa sih majemuk? Ya kan? Berarti majemuk itu Tidak setara, ya. SP lebih dari satu. Gitu. Dan ini dia setara. Kenapa setara? Dilihat dari konteks kalimat ini, kamu, berarti setara dong, ya kan? Di sini juga setelah itu berarti di sini adalah konjungsi koordinatif. Apa sih konjungsi koordinatif? Menggabungkan dua subjek predikat yang mempunyai level yang setara seperti itu. Nanti kita masuk ke yang tidak setara. Ya. Ini sudah pasti setelah itu atau tetapi dan lalu ada Untuk itu ya. Untuk itu dia konjungsi antar kalimat. Nah ini bedanya satu kalimat intra kalimat. Oke, masuk ke ini nih udah mulai pusing rasanya nih. Saya sendiri yang sudah sedemikian dekat padanya jika tidak tahu. Nah, Oke, kira-kira kalau sudah sampai level ini mendingan dipisah pembahasannya dengan latihan soal dulu apa lanjut saja? Karena agak sudah lebih dari cangpai. Kalau dimakan sekaligus, iya sih harusnya dipisah ya. betul, saya nggak yakin bisa tercermin Iya. semua ya, jadinya. Benar. Tapi kalau saya mikirnya kalau misalkan di ini Pak ya, dipisah gitu antara simpleks sama Akan kompleks. mengulang sedikit nggak apa-apa. Hah? Akan mengulang sedikit. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berarti udah dipisah aja ya. Istilahnya apa ya? Kalau kebanyakan juga nanti banyak yang dia lupa, Iya. lewat dan tidak teliti jadinya kan, karena ini sintaksnya harus teliti ya. Benar. Ya kalau tadi kan mau dipisah pun kamu harus mengulas sedikit, tapi sudah bisa lebih dalam nanti pembahasan yang keduanya. Oh iya. Jadi karena gini nanti yang kamu harus pertimbangkan itu sistem poinnya. Ini kalau kamu lanjut dari awal sampai sini ini poinnya udah besar sekali. Tiba-tiba dia harus menguasai poin sekian besar. Ya mungkin kalau dibagi dua, yang tadi awal poinnya 5, yang ini Ini poin 10. tambahan 10, karena ini lebih dalam. Kalau misalkan nggak ngerti simpleks saya betul. Jadi enak ngeceknya. Karena konsepnya kebanyakan juga nggak baru. Iya. Kan? Ya. Oke. Itu udah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Wida. Silakan dari tadi Mas Wida kayaknya ada pertanyaan. Tambah bingung apa tambah jelas? Aman ya. Jadi saya di pertemuan saya jangan membadai kalimat-kalimat yang Mungkin kalau dari saya Iya, Pak. adalah oke, ini kan bagus ilustrasinya dengan contoh-contoh yang mudah dipahami karena lebih familiar konteksnya dengan siswa. Tetapi kita juga harus membawa contoh yang diambil dari wacana. wah itu saya masukin di majemuk ini. Makanya yang awal tadi mungkin Iya, karena kamu sih. gabung ya. Iya. Kalau dipisah kasih dulu contoh yang memang Iya, itu. sudah mengarah ke wacana di Boleh kasih lihat dulu. Oke, bagian contohnya apa? Terus. Oh itu juga banyak sekali. Ini nih. Next.
gitu loh. Nah, ini udah lumayan. Ini susah banget Pak. Tapi tetap ya yang tadi di awal itu kasih yang dalam konteks teks Teks. atau wacana yang akan mereka temui. Ya, tadi yang paling yang Menteri Pendidikan doang itu. Iya itu bagus satu. Hmm. Ya contohnya. Oke. Nah, bayangkan di posisi siswa. Oke, mungkin stop dulu. Ada lagi mungkin mau dirangkum dulu. Oke, jadi tadi kita udah belajar simplex dan majemuk yang setara ya. Jadi untuk membedakannya sudah pasti tadi di subjek predikatnya ada berapa. Simplex hanya satu, S berarti simplex depannya S berarti satu, ya kan? Kalau kompleks depannya K, kok lebih dari satu? Nah, seperti itu yang membedakan. Oke, jadi kalian memaksakan saja konsep-konsep yang kalian pahami. Itu konsep yang mungkin bisa menjadi doktrin bagi kalian ya. S, simplex satu, nah, gitu. Kompleks, kok lebih dari satu? Nah, seperti itu ya. Jadi itu aja dari saya. Kita akan bertemu dengan kalimat-kalimat yang lebih susah minggu depan. Terima kasih. Lebih menantang. Sip, Kok lebih dari satu? Maksudnya